Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Agustin, NIM 2030111002. Saya dari kelas PGMIA. Baiklah, pada kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat paragraf. Yang pertama yaitu dari segi pengertian. Paragraf dapat diartikan dalam arti sederhana yaitu sebagai karangan mini, karena sesungguhnya karangan yang lazim terdapat dalam karangan atau tulisan. Sedangkan dari arti terperinci yaitu suatu bahasa tulisan dari beberapa kalimat-kalimat dalam paragraf yang harus disusun secara runtut dan sistematis sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan juga bahwasannya dalam paragraf itu adalah suatu bentuk bahasa yang umumnya merupakan gabungan dari beberapa kalimat. Namun dalam praktiknya kadang-kadang paragraf terdiri dari suatu kalimat. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat paragraf. Dari Sri Haspari Wijayanti dalam bukunya yaitu Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah yang menambahkan 3 syarat untuk kalimat paragraf. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, keberurutan. Dan yang ketiga, konsistensi sudut pandang. Selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur paragraf. Yang pertama, adanya gagasan pokok. Di sini, yang melandasi ide dasar masalah yang dibicarakan. Yang kedua, kalimat topik yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Dan yang ketiga yaitu kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan atau yang dikembangkan dari gagasan pokok. Nah, selanjutnya macam-macam paragraf. Yang pertama itu deduktif. Di sini paragraf yang terletak kalimat topiknya di awal kalimat. Yang kedua, induktif. Kalimat topiknya di akhir paragraf. Dan yang ketiga, deduktif, induktif. Pola paragraf yang kalimat utama atau topik utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Nah, menurut sifat isinya yaitu paragraf persuasif. Paragraf atau alinea yang memproklamasikan suatu dagangan cara mempengaruhi atau mengajak. Yang kedua, paragraf argumentatif, yaitu membahas dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Yang ketiga, paragraf naratif, yaitu menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita. Yang keempat yaitu paragraf ekspositoris, yang yaitu memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir, paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang melukis sesuatu. Nah, selanjutnya menurut fungsinya, yaitu pertama, paragraf pembuka. Tujuannya mengaturkan suatu aspek pokok pembicara dalam karangan. Yang kedua, paragraf pengembangan yang bertujuan mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang sebelumnya atau dirumuskan dalam paragraf pembukaan. Yang ketiga yaitu paragraf penutup, berisi kesimpulan dari sebuah karangan. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi hakikat paragraf ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada saudari moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Syafitri, NIM 2030111003 akan menjelaskan tentang materi kedua yaitu tentang unsur pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur ini yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama.
Unsur membangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas, yaitu kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain sebagainya. Yang keempat, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima, penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulangan daripada gagasan utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Nurul Falah, NIM 2030111007 dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Pada jenis ini, paragraf akan berisikan sebuah rangkaian cerita yang tersusun secara runtut. Secara garis besar, narasi adalah menceritakan. Jadi, paragraf ini bertujuan setiap kalimat yang disampaikan bisa dibaca secara imajinatif oleh pembaca. Ciri-cirinya yaitu ada tokoh, ada latar, dan suasana. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memiliki misi agar setiap pembaca bisa mengimajinasikan setiap gambaran dari suatu paragraf dengan nyata. Ciri-cirinya yaitu terdapat entitas yang dideskripsikan agar indera bisa terangsang. Yang ketiga adalah paragraf persuasi atau mengajak. Merupakan rangkaian kalimat yang bersifat menghimbau, mengajak, dan mempengaruhi pembaca agar mau melaksanakan apa yang ada di dalam paragraf. Ciri-cirinya yaitu terdapat ajakan untuk melaksanakan sesuatu. Yang keempat adalah paragraf argumentasi atau pendapat. Tujuan dari paragraf argumentasi ini adalah untuk menjabarkan fakta baik itu berupa informasi atau data serta opini agar pembaca dapat percaya dan yakin. Pada paragraf argumentasi ini akan ditampilkan berbagai pendapat dari penulis beserta dengan kesimpulannya. Sementara untuk ciri-ciri dari paragraf argumentasi ini adalah ada opini dan adanya alasan. Dan yang kelima adalah paragraf eksposisi atau menjelaskan. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan untuk menambah cakrawala wawasan dari pembaca. Karena pada paragraf ini terdiri dari data, pengetahuan, gagasan, dan opini dari penulis. Model paragraf ini sering ditemukan pada artikel berita, karena artikel berita menyuguhkan fakta dan opini yang jelas. Ciri-cirinya adalah seringkali paragraf eksposisi menggunakan kata adalah dan itu merupakan keterangan dari data atau informasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Mahdi. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh
dari jenis-jenis paragraf. A. Berdasarkan letak kalimat utama. 1. Contoh paragraf deduktif. Budi adalah anak yang memiliki peringkat teratas di kelas. Ketika belajar, dia sangat fokus dan tidak mudah terganggu. Teman-temannya sering meminta tolong untuk diajari matematika. Selain itu, dia sering menyempatkan diri untuk mengajari teman-temannya yang belum paham dalam pelajaran. 2. Contoh paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak akan lancar, informasi tersendat. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. 3. Contoh paragraf campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. B. Jenis paragraf berdasarkan tujuan. 1. Contoh paragraf narasi. Pak Haji adalah orang yang paling dihormati di kampungku dan dia adalah ayahku. Setiap pagi kami selalu melakukan olahraga jogging. Ketika lewat pasar, kami disapa oleh para penjual dan pembeli. Dan terakhir melewati pemukiman warga, kami disapa bahkan dikasih minum. Meskipun begitu, Pak Haji tidak pernah sombong. 2. Paragraf deskripsi. Kucing berada di pojok warung itu memiliki warna bulu hitam dengan variasi abu-abu. Tubuhnya kotor dan kurus, matanya bersinar, seakan sedang mencari makanan yang jatuh dari pelanggan. Bahkan tampak tubuhnya pun sangat lemas. 3. Contoh paragraf persuasi. Mari kita kembali jaga lingkungan kita dari berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Dengan selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan melakukan 3P, yaitu pembuangan, pengurasan, dan penyemprotan, kita akan senantiasa terjaga dari penyakit tersebut. 4. Contoh paragraf argumentasi. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Sukarton 1992 bahwa anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. 5. Contoh paragraf eksposisi. Ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong dan tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan biasanya mempunyai tinggi antara 30 sampai 50. Batangnya berwarna hijau kekuning-kuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata ciplukan mempunyai beberapa khasiat paling penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alhan Abil Fadawi, NIM 2030111005, akan membacakan tentang materi langkah dan prosedur penulisan paragraf. Menulis sebuah paragraf yang baik memang ada langkah-langkah dan prosedurnya. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berkaitan erat antara satu dan yang lainnya. Kalimat-kalimat tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga makna yang dikandungnya dapat dibatasi, dikembangkan, dan diperjelas. Sebuah paragraf yang baik apabila mempunyai makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang sesuai dengan ide pokok keseluruhan. Dalam setiap paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Untuk membuat paragraf efektif dengan koheren dan kohesif, ada beberapa langkah dan prosedurnya, yaitu yang pertama menentukan kalimat topik, yang kedua menentukan kalimat penjelas, yang ketiga menentukan kalimat-kalimat pengembang, yang keempat menentukan kalimat kesimpulan.
keempat langkah di atas harus dilakukan secara urut. Kalau tidak, akan sulit membuat paragraf yang koheren dan padu. Adapun langkah-langkah dan prosedur yang dapat kita lakukan apabila ingin menulis paragraf persuasif, yaitu 1. Menentukan topik. Topik merupakan pokok pembicaraan atau permasalahan. Hal ini bermaksud agar paragraf tersebut terarah atau terfokus dan dapat mempersiapkan bahan atau data yang diperlukan. Misalnya topik yang Anda pilih adalah menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penulisan topik tersebut dapat memudahkan Anda untuk merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan atau data yang sesuai dengan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan. Dalam paragraf persuasif, tujuan dapat dikemukakan secara langsung. Misalnya, topik yang kita buat adalah menghindari pengaruh buruk narkoba. Tujuan penulisan yang dapat dirumuskan adalah meyakinkan pembaca bahwa narkoba merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Pada saat mengumpulkan bahan, kita dapat membuat catatan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Contohnya seperti peneliti mengungkapkan bahwa sebab-sebab seseorang dapat terjerumus ke dalam dunia narkoba yaitu 45% broken home, 20% frustasi, 17% ingin disebut modern, dan sisanya karena sebab lain. Baiklah, sekian ulasan materi dari saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.